Selamat sore, perkenalkan nama saya Lastrena Sanul, NPM 190402080008. Saya berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Ketahanan Nasional di pertemuan 14. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan dasar nasional adalah Astagatra. Astagatra merupakan suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, berlandaskan prosedur Astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat, dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan. Ciri yang kedua, ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Ciri yang ketiga, berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ciri yang keempat, ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. Ciri yang kelima, digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang, sehingga ketika nantinya pada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap menghadapinya dan tidak goyah. Yang ketiga, wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan ketentraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya 2 aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsepsi ketahanan nasional, bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, asas komprehensif integral. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa itu bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan
nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkaran luar negeri. Yang keempat atau yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Mungkin ini saja video review dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.